Yunji, sebagai putri keluarga Ye, bagaimana engkau bisa bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah? Kakak, sejak kalian tidak menyetujui pernikahanku dengan Shen Fuyi, aku bukan lagi bagian dari keluarga Ye. Mulai sekarang, anggap saja aku sudah mati. Yunji. Kanker payudara Anda sudah stadium akhir dan Anda perlu segera dirawat di rumah sakit serta menjalani perawatan intensif. Putri saya masih sekolah. Banyak pengeluaran karena kemungkinan sembuhnya sangat rendah. Saya tidak akan berobat. Tunggu. Jika kekurangan uang, apakah Anda bersedia menjadi relawan uji coba obat? Oh, uji coba obat? Uji coba obat sekali 60 juta rupiah. Tetapi Anda harus bertanggung jawab sendiri. Jika meninggal, jangan salahkan rumah sakit kami. Oh, Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 7. Nomor 11. Nomor 17. Nomor 21. Nomor 25. Nomor 29. Nyonya Yunji, kondisi Anda sudah tidak cocok untuk uji coba obat? Anda yakin ingin melanjutkan? saya bisa. Cepat, penenang. Gadisku, ibu akhirnya bisa sebelum meninggal mengumpulkan cukup uang untuk biaya sekolahmu. Nantinya, ibu tidak mampu, hanya bisa banting tulang untuk memenuhi keinginanmu. Ayah, asuransi akan segera berakhir. Kapan ibu akan meninggal? Gadisku, Kenapa engkau di sini? apa yang kau katakan tadi? Kau berharap aku mati cepat? Memang kenapa? Kau hanyalah petugas kebersihan rendahan. Kau hidup hanya menjadi beban untukku dan ayah. Beban? Apa yang kulakukan sekarang? Bukankah semua ini untukmu? Jika kau benar-benar melakukannya untukku, mati saja sekarang. Bukankah ada jendela? Lompat saja. Au, anak durhaka. Ada apa saya? Tidak ada apa-apa. Petugas kebersihan ini saat membersihkan tidak sengaja menyentuh kakiku, jadi ku beri dia sedikit pelajaran. Kau tidak becus bekerja? Pergi sana. Sayang, ini tas baru yang kubelikan untukmu. Sebagai hadiah atas kerja kerasmu semalam. Tas yang kau inginkan, ibu sudah menabung untuk membelikannya untukmu. Kau begitu terburu-buru menukarnya dengan tubuhmu sendiri? Dia kenapa mengamuk hari ini? Bukankah kita sudah sepakat di depan orang lain tidak boleh mengakuiku? Shenjia, ini ibumu? Dasar tukang bersih-bersih rendahan, berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibuku. Tidak usah dihiraukan, kita pindah tempat saja. Tunggu, aku sudah bersusah payah membesarkanmu sampai 18 tahun. Kenapa kamu tidak tahu malu? Pergi sana. Sialan, perempuan jahat, berani-beraninya merusak kesenanganku. Aduh, ini kenapa muntah darah? Jia-jia, tas di pojok itu ada obatnya? Tolong ibu. Mau obatnya? Kalau begitu, ambil sendiri. Hahaha. Ambil sendiri. Buang air sebentar, enak sekali. Setelah buang air, siram dulu. Hahaha. Jangan mati di depanku.
Sialan. Halo, ayah, tante Shen. Lihat, Ye Yunji hampir mati. Mati? Jangan panggil aku Tante Shensen lagi. Mulai sekarang panggil aku Ibu. Baik, ibu. Tak kusangka, aku, nona keluarga Ye, menggunakan status dan posisiku untuk mendapatkan suami dan anak, justru harus kehilangan nyawaku sendiri. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan hidup untuk diriku sendiri. Masuk. Lambat sekali. Apa mungkin aku terlahir kembali ke 1 tahun yang lalu? Pantas saja jadi juara 1, cuma asal bicara, guru langsung memanggil kita semua. Entah kalau aku mencolok mata ikan, matimu ini kau tidak bisa jadi juara 1, apakah dia masih membelamu? Berhenti. Shenjia, kau belum juga berhenti? Orang tua yang kusuruh kau panggil, apakah ibumu sudah datang? Guru, ini cuma masalah kecil, tidak perlu memanggil orang tua, kan? Masalah kecil? Lihat, dia dipukuli olehmu sampai seperti ini. Aku akan menelepon ibumu biar dia mendidikmu dengan benar. Tidak perlu menelepon. Saya Ibu Shenji. Kau gila? Kau seorang petugas kebersihan bicara apa? Bukankah Shenjia bilang ibunya adalah eksekutif di perusahaan kosmetik? Kenapa jadi petugas kebersihan? Benar. Lalu yang datang ke rapat orang tua, waktu itu siapa? Ye Yunji, sedang apa? Bukankah kita sudah sepakat untuk pura-pura tidak kenal di sekolah? Kau Ibu Shenjia, bukankah kau dari bagian kebersihan? Aku pernah bertemu Ibu Shenjia. Dia datang ke rapat orang tua yang lalu. Dia General Manager Hongri Group. Xiao Shen hanya teman suamiku. Akulah. Diam, kau bukan ibuku. Kamu bukan ibuku. Aku sudah memanjakanmu selama bertahun-tahun. Ku sudah berkorban begitu banyak untuk. Dan kamu setiap hari memanggilku Bu. Malu sekali. Di kehidupan ini, kamu bukan lagi anakku, tetapi musuhku. Ye Yunji, kau pasti gila. Sekarang kau tahu namaku? Dia tahu namanya, kelihatannya memang ibu kandungnya. Kau benar-benar ibunya, Shenjia. Dia bukan. Dia hanya petugas kebersihan. Bagaimana mungkin dia ibuku? Ibuku adalah manajer umum Hongri Group. Kalian periksa tas sekolahnya. Ada obat asma, aku punya asma, dokter bilang ada kemungkinan genetik, jadi aku selalu menyediakannya untuknya. Benar ada. Sepertinya petugas kebersihan ini benar-benar ibumu. Bukan, Pak Guru. Dia hanya kebetulan menebak dengan benar. Saat pertemuan orang tua, dia pernah bertemu ibuku. Kau masih berani berbohong. Berani memukul Jia-Jia. Siapa yang memberimu keberanian? Aku mau memukul ya memukul. Aku mendidik anakku, tidak perlu orang luar ikut campur. Dulu, Ye Yunji selalu memohon padaku menjadi ibu untuk putrinya. Takut pekerjaannya sebagai petugas kebersihan akan mempermalukan putrinya. Perempuan jahat ini. Apa dia tahu sesuatu? Kepala sekolah Huang, saya ingin dia segera keluar dari sekolah. Kamu tidak berhak mengusirku. Kepala sekolah Huang, mereka beberapa merundung teman sekelasnya, itu semua harus diberi hukuman berat. Anda tidak akan menyalahgunakan kekuasaan, kan? Kepala sekolah Huang, saya manajer perusahaan Hongri. Saya pernah menyumbang untuk sekolah ini. Kalau Anda berani membantu petugas kebersihan ini, Anda akan langsung dipecat. Baik. Bagus sekali, kita selamat. Tampaknya tante cantik yang berkuasa dan kaya ini benar-benar
ibunya Shenjia. Benar, aku dengar dari Jia. Ibu kandungnya adalah manajer perusahaan Hongri, pasti tidak salah lagi. Zhen, Ayah, Zhen, bagaimana keadaanmu? Aku dengar kamu dipukuli. Kamu tidak apa-apa? Karena semua orang tua sudah hadir, kedua belah pihak duduk dan bicaralah baik-baik. Sebaiknya berdamai antar teman sekelas, jangan sampai merusak hubungan. Iya kan, Manajer Xiao? Benar apanya? Mereka hampir saja membuat mata siswa ini, masalah ini harus dihukum berat. Benar, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Putriku, setiap hari dirundung oleh mereka. Jika sekolah tidak bertindak, kami akan lapor polisi. Wah, dengan penampilan seperti ini, jangan-jangan kamu ini selingkuhannya Ye Yunzi? kamu. Pengemis dan petugas kebersihan. Memang pasangan yang serasi. Ayo, semuanya tanda tangan. Pertengkaran kecil antar teman sekelas tidak perlu dipermasalahkan. Ayo. Pertengkaran kecil? Kubaca hatimu, lebih kotor daripada wajahmu. Beberapa patah kata dari Shen membuatmu takut seperti anjing kurap. Kau bukan seorang guru. Lancang, kau, tukang bersih toilet, orang rendahan, berani menyiramku. Kemari, cepat usir perempuan jahat ini keluar. Ribut apa? Pak Kepala Sekolah, jangan khawatir. Aku akan segera menyingkirkan petugas kebersihan yang tidak tahu diri ini. Menyingkirkannya. Bengong apa? Ayo. Ini, Pak Kepala Sekolah, kenapa mereka menangkapku? Renungkan apa yang telah kau lakukan dan siapa yang kau sakiti. Mereka ini adalah tim keamanan yang dikirim langsung oleh CEO Grup Hongri. Tim keamanan, buang. Mulai hari ini kau dipecat dan kecuali Zhen, semua yang terlibat dalam insiden ini hari ini dipecat. Apa? Bagaimana mungkin yang seharusnya dipecat adalah Zhen? Apa? Lambat sekali. Kak, ini aku. Ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Tidak mungkin. Kau seorang ibu rumah tangga, dari mana engkau punya koneksi untuk menyelesaikan masalah ini? Akhir-akhir ini, pihak atas sedang memeriksa ketat disiplin sekolah. Mungkin karena itu... Pantas saja. Kau beruntung dapat durian runtuh. Jia, jangan takut. Besok pagi aku akan meminta mereka untuk mengeluarkan Zhen. Dan aku jamin, kalian pasti tidak akan terlibat sedikit pun. Sudah kubilang, Ibu Jiajialah yang paling berkuasa. Kau benar-benar berpikir besok. Kau bisa membalikan fakta. Apa maksudmu? Angkat. Halo? Bu Xiao, pimpinan tingkat atas menerima perintah dari pemilik sebenarnya untuk resmi mencabut jabatan Anda sebagai manajer umum di Hongri Group. Pemilik sebenarnya? Siapa sebenarnya pemilik sebenarnya itu? Coba tebak. Apa mungkin kamu orangnya? Yunji. Setelah aku menyelesaikan semua urusanku, baru aku akan mengurusimu. Zhen, jangan takut. Ada aku, kamu tidak akan dipecat. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu untuk periksa apa ada luka. Apa yang kamu lakukan? Ibu, apa yang sebenarnya Ibu lakukan? Bukankah kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu? Bibi, saya tidak ke rumah sakit dulu. Lihat dirimu yang penuh luka ini, bagaimana mungkin tidak apa-apa? Hanya luka kecil, saya pulang dan oleskan obat saja sudah cukup. Ke rumah sakit mungkin akan ada biaya tambahan lain. Tidak apa-apa, biaya biar Bibi yang tanggung. Sudahlah, kalau dia tidak mau, tidak usah pergi. Nyonya Ye, saya lihat Anda juga orang yang bijaksana. Kenapa anak perempuanmu? Ho, ayo kita pergi. Dia dan kakakku memiliki warna mata yang berbeda. Warna mata yang berbeda ini hanya ada di keluarga Ye, mungkinkah?
Paman Wang, Sudah lama tidak bertemu. Apakah Nona baik-baik saja? Paman Wang, lama tidak bertemu. Saya baik-baik saja. Sebenarnya Tuan Yanto selalu merindukanmu. Setelah menerima kabarmu, beliau mengutus saya untuk menjemputmu pulang. Ini semua salahku. Demi laki-laki brengsek, saya memutuskan hubungan dengan keluarga dan berakhir seperti ini. Ayo, saya juga sudah lama tidak bertemu kakak. Mari. Yunji, kenapa bisa naik mobil orang kaya? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan orang kaya? Pasti aku salah lihat. Sakit tidak, Jia? Ye Yunji benar-benar perempuan jahat. Kenapa dia tega sekali? Lihat wajahmu. Jadi seperti apa? Bibi Shen Chen, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku tidak hanya kehilangan status sekolahku, tapi juga membuatmu kehilangan pekerjaan. Tenang saja, kakakku adalah eksekutif senior di Ye Group. Selama ada dia, kita berdua tidak akan dipecat. Ye Yunji selalu memanjakan Jia, sekarang tiba-tiba berubah drastis. Menurutmu, apa dia sudah tahu sesuatu? Jia, kamu kerjakan PR dulu. Aku dan ayahmu ada yang perlu dibicarakan. Shen, perempuan jahat itu, Ye Yunji, apa dia sudah tahu kalau Jia bukan putri kandungnya? Pasti. Kalau tidak, dia tidak mungkin tega menyakiti Jia. Ini semua gara-gara ibumu. Dulu memaksa bilang, Ye Yunji, perempuan jahat itu seperti anak orang kaya, memaksamu menikahinya. Membuatku melahirkan Jia di luar. Dan harus menukar anak haram Ye Yunji, ditukar, membuat Jia memanggilnya ibu selama bertahun-tahun. Anak yang dilahirkan Ye Yunji, dulu, kamu yakin sudah membereskannya? Bayi yang baru lahir, dibuang ke tempat sampah, mana mungkin selamat, pasti sudah mati. Sekarang Ye Yunji mungkin sudah tahu yang sebenarnya. Kalau dia menggila dan membalas dendam padaku, dan juga menyakiti Jia, bagaimana? Aku tahu, petugas kebersihan rendahan itu, mana mungkin ibuku. Kenapa kalian tidak memberitahuku lebih awal? Maafkan aku, Jia. Ibu selama ini belum menemukan waktu yang tepat untuk memberitahumu. Jangan salahkan ibu. Mana mungkin aku menyalahkanmu. Aku malah senang. Bu, tenang saja. Ye Yunji sangat menyayangiku. Tahu aku bukan putri kandungnya. Memangnya kenapa? Aku ini kesayangannya. Dia tidak mungkin benar-benar tega menyakiti. Aku punya cara untuk membuatnya lenyap selamanya. Selamat datang kembali, Nona Yunji. Yunji, syukurlah kamu sudah kembali. Aku yang buta, tidak mendengarkan nasihat kalian dulu, dan menikahi Shen Fui, tidak tahu berterima kasih. Penderitaan yang aku alami ini, memang pantas aku dapatkan. Jadi kali ini, kamu benar-benar siap bercerai dengan Shen Fui? Ayah, urusan perceraian tidak perlu terburu-buru. Mereka memperlakukanku seperti binatang, memerintahkanku selama bertahun-tahun. Aku ingin orang-orang yang mengkhianati membayar semua perbuatan mereka. Ibu, kumohon jangan marah padaku lagi. Aku salah, maafkan aku ya. Cepatlah pulang, aku punya kejutan untuk... Dia sebelumnya tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Aku harus kembali dan melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Ibu, cepat duduk. Ibu, dulu aku memang salah. Ibu telah membesarkanku dengan susah payah, tetapi aku tidak menghargainya. Lihat, hari ini aku memasak semeja penuh makanan untukmu. Tanganku sampai terluka. Gajia, apa kamu benar-benar tahu salahmu? Benar, Ibu. Kedepannya aku akan belajar dengan giat dan menjadi orang yang baik, membuatmu bangga. Ayo, cicipi masakanku. Racun ini tidak berbau dan tidak berwarna saat dicampur dengan makanan. Yunji, matilah kau.
Iga asam manis ini ditaburi bunga osmanthus. Bukankah ini resep dari restoran Jinwei? Lagi pula, dia bukan kidal. Bagaimana? Mungkin lukanya ada di tangan kanan. Jia, sudah larut malam, ayahmu belum pulang? Dia lembur hari ini. Ibu, tidak usah pedulikan dia, kita makan duluan saja. Anak nakal ini sepertinya sudah tidak bisa dididik lagi. Kita makan duluan saja. Jia, biasanya kamu tidak pernah ke dapur. Hari ini memasak begitu banyak masakan. Pasti capek sekali ya. Kamu makan duluan ya. Ibu melihatmu makan. Baik. Kita, Mah, makan bersama. Ada apa? Kenapa lama sekali makannya? Apa di dalam masakannya ada sesuatu yang tidak bersih? Tentu saja tidak. Aku sudah berbaik hati memasak untukmu sebagai permintaan maaf. Kamu malah berpikiran seperti itu tentangku? Lalu kenapa kamu tidak makan? Apa yang kamu takutkan? Aku susah payah masakin banyak makanan untukmu, tapi kamu tidak mau makan sedikit pun. Aku juga tidak mau makan. Chen Jia, aku ibumu. Bermain-main denganku, kau masih kurang pintar. Apalagi yang ingin kau katakan? Ya, memang aku menaruh obat pencahar. Lalu kenapa? Kau membuatku dikeluarkan dari sekolah dan membuatku malu di depan teman-temanku. Apa aku tidak boleh marah? Untungnya aku sudah membuat persiapan. Hampir saja. Racun untukmu, obat pencahar hanya pengalih perhatian. Ye Yunji, akhir-akhir ini kau sangat aneh. Aku harus punya rencana cadangan. Jika semuanya terbongkar, aku akan bilang hanya menaruh sedikit obat pencahar. Kau masih berani berkelit? Jika engkau pikir obat pencahar itu bagus, maka engkau makan semuanya. Makan. Ye Yunji, apa yang kau lakukan? Ayah, tolong aku. Kau gila? Iya, aku memang gila. Aku sudah mencurahkan seluruh hati dan tenagaku untuk kalian berdua. Kalian berdua ingin aku mati cepat, bahkan sampai tega memberi aku obat. Hanya sedikit obat pencahar saja. Lebay, kau hanya seorang petugas kebersihan. Aku sudah memanggilmu ibu selama bertahun-tahun. Itu sudah cukup baik untukmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Untungnya aku bukan anak kandungmu. Diam, sudah cukup. Kau bukan siapa-siapaku. Katakan, kau bukan siapa-siapaku. Kau bisa berhenti setiap hari, cukup karena engkau seperti ini. Dia jadi tidak mau berurusan denganmu. Ayo, kita menginap di hotel keluarga Y. Kakak Tante Sansan adalah manajer grup Y. Hotel bintang 5 keluarga Y, kita bisa menginap sesuka hati. Kalian mengandalkan kakak Shen. Entah sudah berapa banyak kejahatan yang kalian lakukan. Aku akan membuat sandaran kalian hancur total. Kak, ini aku. Tolong atur untukku pekerjaan di grup Y. Jangan beritahu siapapun kalau aku putri keluarga Y. Putri keluarga Y? Keluarga Y? Ibu, tadi aku agak gegabah. Jangan marah ya. Malam ini aku akan menemanimu di rumah. Kalau bukan karena kembali untuk mengambil KTP, aku juga tidak akan mendengar hal sepenting ini. Aku harus menyelidik identitas Ye Yunji. Jika dia benar-benar keluarga Ye, maka aku adalah putri keluarga Ye. Kenapa engkau tak mengizinkanku masuk? Aku datang untuk menemui manajer Xiao dari departemen bisnis. Cepat panggil dia keluar. Manajer Xiao tadi malam pergi keluar kota untuk urusan bisnis.
Bagaimana kalau engkau langsung menghubunginya? Kau, pekerja rendahan, kau mengajariku? Apakah ini dengan Pak Wang? Saya karyawan baru, Ye Yunzi. Oh, petugas kebersihan yang baru. Ternyata petugas kebersihan. Ye Yunzi, kau benar-benar tidak ada kemajuan. Memang aku tidak ada kemajuan, tapi setidaknya aku bisa masuk ke Ye Corp. Ini surat rekomendasi saya, silakan lihat. Ikut saya. Kau benar-benar bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Ye Ting Chen? Jangan kira dengan surat palsu itu kau bisa semena-mena. Dia cuma petugas kebersihan. Apa haknya meminta Pak Ye untuk menulis surat rekomendasi untuknya? Nona Ye, surat rekomendasi ini hilang. Saya juga tidak bisa memverifikasi identitas Anda. Dengar tidak? Cepat pergi. Shen, kau keterlaluan. Yunji, wanita jahat. Keamanan Ye Corp seburuk ini, berani-beraninya berkelahi di depan gerbang grup. Pak Ye, lama tidak bertemu. Saya Shan dari Hongri Group. Bawa dia pergi. Kau ikut aku masuk. Perempuan jahat Yunji itu benar-benar kenal Pak Ye. Bagaimana mungkin? Minum? Meskipun kamu sudah pergi bertahun-tahun, grup masih memiliki sepertiga saham atas namamu. Kenapa kamu bekerja di Departemen Kebersihan dan tidak mengizinkanku mengumumkan identitasmu? Kamu tidak tahu, identitas petugas kebersihan paling cocok untuk menyamar. Kamu selalu punya ide. Ngomong-ngomong, Kak, perusahaan kecil Shen Fuyi akhir-akhir ini ikut tender Yeshi, kan? Dengan kualifikasinya itu, aku bahkan tidak akan membiarkannya lolos seleksi awal. Tidak, Kak. Biarkan dia masuk ke babak final. Hanya dengan membiarkannya jatuh saat dia paling puas, barulah dia tahu betapa sakitnya. Baik, apapun yang kamu katakan. Oh, ngomong-ngomong, selain keluarga Ye kita di Beijing, apakah ada kasus heterokromia lainnya? Sepertinya belum pernah dengar. Tapi dunia ini luas, banyak hal aneh. Kalaupun ada orang yang memilikinya, itu normal. Sepertinya Zen belum tentu ada hubungannya dengan keluarga Ye kita. Sudah lama sekali aku mengikutinya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Mungkinkah hari itu aku salah dengar? Yunzi, identitasmu benar-benar tidak sederhana. Ikuti mobil di depan itu. Tuan muda, nona besar sudah kembali. Silakan lewat sini. Yunji, benar-benar nona besar keluarga Ye. Kalau begitu, aku adalah pewaris perusahaan Ye. Aduh, salahkan ibumu. Dulu dia bersikeras bahwa Yunzi, perempuan jahat itu, seperti anak dari keluarga kaya, memaksamu menikahinya, membuatku melahirkan Sinta di luar, dan harus menukarnya dengan anak haram Yunzi, dan membuat Sinta memanggilnya ibu selama bertahun-tahun. Bagaimana jika dulu bayi yang ditukar denganku tidak diurus dengan baik oleh Shen, maka perusahaan Ye tidak akan ada hubungannya denganku lagi. Tidak, aku harus menjadi satu-satunya putri dari keluarga Ye. Kamu sebelumnya bilang Yunji punya anak perempuan, kamu buang dia kemana? Bagaimana kalau anak kandungnya tidak meninggal, lalu dia... Mana mungkin? Tempat pembuangan akhir Bantar Gebang sangat luas dan jarang ada orang. Sampahnya diangkut pakai bulldozer, lalu dibakar. Anak itu tidak mungkin selamat. Lagi pula, warna kedua mata anak itu berbeda, mungkin punya penyakit turunan. Apa? Warna matanya berbeda? Heterokromia. Satu biru, satu hitam. Kenapa? Bukankah kamu punya teman yang seperti itu? Namanya Rani kan? Seperti monster. Jangan-jangan Rani? Yunji, sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Wijaya. Anak perempuanmu ini, luangkan waktu untuk membawanya pulang. Nanti saja, tunggu setelah perceraian selesai. Baiklah. Katanya heterokromia anak itu sama persis dengan ibumu
yang sudah meninggal. Ibumu tidak beruntung, bahkan belum sempat bertemu. Sudah pergi duluan. Maaf ayah, saat itu aku terlalu keras kepala. Heterokromia anak itu... Apa? Heterokromia? Iya, kamu tidak tahu. Saat kamu lahir, aku bergegas pergi untuk melihatmu, tetapi saat itu kamu dan keluarga sedang bertengkar hebat. Aku takut akan mengganggu masa nifasmu, jadi aku hanya melihat sekilas lalu bergegas pergi. Warna mata Jia normal. Mungkin setelah anak itu tumbuh, metabolismenya mengubah, warna matanya, itu mungkin saja. Setelah tumbuh dan berkembang, warna pupil mata bisa berubah, tetapi anak yang dibawa ke hadapanku saat itu, pupil matanya normal. Kasih ibu sepanjang masa. Shenjia, turun. Menjadi putri keluarga Ye, langkah pertama adalah mendapatkan kembali kepercayaan ibu. Jika dia keras kepala, jangan harap bisa pergi hidup-hidup hari ini. Saat itu, sebagai putri tunggalnya, keluarga Ye tidak mungkin membiarkanku terlantar. Ibu datang. Shenjia, apa yang kamu lakukan? Ibu, 2 hari yang lalu aku melakukan hal bodoh. Ibu pasti membenciku kan? Jika aku mati sekarang, apakah ibu akan lega? Kenapa ibu masih mengkhawatirkanku? Kamu anakku? Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkanmu? Ibu beberapa waktu lalu memang agak marah. Tapi asalkan kamu mau berubah, ibu akan memaafkanmu, oke? Benarkah ibu benar-benar akan memaafkanku? Ibu memaafkanmu. Ayo, turunlah. Kalau begitu, biarkan aku kembali bersekolah. Bersekolah? Baiklah, ibu akan mencarikanmu SMK. Kenapa harus SMK? Aku hanya mau ke SMA Hongri, hanya ke sana. Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Tidakkah kamu lihat? Kamu ingin sekolah? Boleh, tapi kamu dikeluarkan dari sekolah. Tidak ada SMA di seluruh kota ini yang bisa menerima siswa dengan catatan buruk. SMA Hongri juga tidak pernah mencabut hukuman dikeluarkannya siswa. Berarti ibu tidak mau membantuku. Bagaimana aku bisa membantumu? Aku hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana aku bisa punya koneksi untuk menghapus noda yang kamu buat sendiri? Apakah kamu menyesal? Inilah akibatnya jika kamu tidak menghargai kesempatan belajar. Wanita jahat berpura-pura memaafkanku. Sekarang bahkan tidak mengizinkanku kembali ke sekolah. Mati saja kau. Tidak apa-apa. Nanti setelah aku turun, aku akan menarik orang-orang kembali. Dia bahkan membawa orang ke sini. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk bertindak. Nyawa hanya ada satu. Lain kali jangan gunakan hal semacam ini untuk mengancamku. Pulang. Ibu, kumohon biarkan aku kembali bersekolah. Bahkan sebagai pendengar pun tidak apa-apa. SMA Hongri adalah sekolah terbaik di seluruh kota. Aku hanya bisa pergi ke sana untuk mengejar pelajaran yang tertinggal. Ibu, kumohon. Apa dia benar-benar tahu kesalahannya? Baiklah, untuk masalah ini, ku akan mencari jalan. Apakah kamu benar-benar tahu kesalahannya? Putri keluarga, Ye bersekolah, tentu saja hanya bisa bersekolah di sekolah terbaik. Dan juga Zen, aku pasti akan mencari tahu identitasmu. Zen, untuk hal-hal sebelumnya, itu semua salahku. Maafkan aku. Bisakah kau memaafkanku? Nilaiku banyak tertinggal. Jika kau tidak keberatan, bantulah aku belajar. Baiklah, aku ingin berteman denganmu. Baik. Aku tahu kau yang terbaik. Baiklah, masuklah semuanya. Aku juga harus pergi bekerja.
Lama tak jumpa, Jen. SS. Jangan sampai kau mengeluarkan suara. Kalau sampai aku dikeluarkan dari sekolah lagi, aku akan marah. Oh ya, kali ini ada satu hal lagi yang butuh bantuanmu. Yaitu, pinjamkan sedikit darahmu. Meskipun kemungkinan engkau adalah putri kandung Ye Yunzi sangat kecil, tapi karena engkau memiliki heterokromia, aku harus memeriksanya agar tenang. Gawat, Zen mencoba bunuh diri, tolong. Semua ini berkat kakak ipar, Xiao Wei-chang. Kalau tidak, bagaimana aku bisa lolos seleksi awal tender Ye-Corp? Kita saudara tak perlu sungkan, kita kaya bersama. Ini 800 juta rupiah untuk kakak ipar minum. Tenang saja, dokumen tender perusahaanmu sudah kuperbaiki semua. Kali ini proyek Bai Cheng pasti jadi milikmu. Terima kasih, kakak ipar. Oh ya, kapan kau akan bercerai dengan istrimu yang cerewet itu? Adikku sudah menunggu cukup lama, kau tidak boleh membuatnya sedih. Cepat. Bukankah dia punya asma? Aku membelikannya asuransi kesehatan. Awalnya aku ingin menunggu dia meninggal, lalu mendapatkan keuntungannya. Tapi siapa sangka, dia begitu kuat. Soal itu mudah saja. Rapat tender Bai Cheng kali ini, aku ingin ikut. Kemungkinan besar yang akan memenangkan tender ini. Tentu saja Pak Shen, ku dengar Direktur Ye sangat puas dengan Anda. Jika ada kesempatan nanti, jangan lupakan aku ya. Tentu saja. Ngapain dia datang? Kamu yang panggil? Mana mungkin aku memanggilnya? Dia bahkan menyapamu. Kak Fuyi, kamu tidak mau mengurusnya? Kamu di sini? Aku sudah lama mencarimu. Apaan sih? Sakit kamu mencubitku terlalu keras. Ngapain kamu datang ke sini? Gila ya. Kamu tahu ini acara apa? Cepat pulang. Aku tahu. Ini Ye-Corp, acara tender di Kota Bei. Aku datang ke sini hari ini untuk memberimu hadiah. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Jangan takut. Bukankah kamu ingin bercerai denganku? Aku datang ke sini hari ini untuk mengabulkan permintaanmu. Bai Cheng, Jalan Lingkar Dalam, kawasan Teluk, proyek konstruksi. Hasil tender akan segera diumumkan. Selanjutnya, kami persilakan Grup Y, Bapak Y. Bagaimana? Sudah lama sekali tidak melihat Ye Tingchen. Berlagak misterius, seorang pemimpin besar. Tentu saja harus tampil terakhir, baru terlihat berwibawa. Dia mau ngapain ke atas? Gila ya. Perempuan ini mau menggagalkan kontrak saya. Halo semuanya. Saya adalah perwakilan pemegang saham Grup Y, Ye Yunji. Kak Fuyi, dia bilang apa? Kamu gila apa? Kamu pikir karena bermarga Ye, kamu bisa menyamar jadi nona keluarga Ye? Kamu siapa? Aku tidak tahu. Satpam, pada buta ya. Usir dia keluar. Selanjutnya, akan saya bacakan pemenang tender. Grup Teluk Biru. Selamat. Grup Teluk Biru, selamat. Omong kosong, Ye Yunji. Kau hanya petugas kebersihan, berlagak jadi bos di sini, cepat pergi. Petugas kebersihan? Aku ingat dia sepertinya juga pernah membersihkan rumahku. Dia hanya seorang pelayan. Bagaimana dia berani menyamar sebagai nona besar keluarga Ye? Cari mati. Fuyi, dia masih istrimu secara hukum. Dia pasti ingin melibatkanmu. Makanya dia sengaja menyamar untuk membuat keluarga Ye marah. Perempuan jahat Ye Yunji, berani-beraninya kau menipuku. Ye Yunji, kau pikir kau bisa mencelakaiku? Tuan Shen, membunuhmu seperti menghancurkan seekor semut. Apa yang kau lakukan?
Dasar sampah masyarakat berani menyentuh putri keluarga Ye. Tidak mungkin. Kalau dia putri keluarga Ye, bagaimana mungkin dia mau menikah denganku selama bertahun-tahun? Kenapa tidak memberitahuku, malah membiarkanku menyakitinya? Apa dia memutuskan hubungan dengan keluarganya demi kau dan kau malah menyakitinya? Tidak. Tidak. Aku salah bicara. Aku sangat baik padanya. Adikku Ye Yunji telah ditipu dan disakiti oleh seorang rendahan selama bertahun-tahun. Dia memang pernah menjadi petugas kebersihan, tapi menjadi petugas kebersihan bukanlah hal yang memalukan. Yang memalukan adalah orang-orang yang berkhianat dan haus akan ketenaran yang tidak tahu malu. Bagaimana mungkin dia ternyata benar-benar putri keluarga Ye? Tidak, Ye Ting Chen. Kau pasti sengaja membatalkan tenderku untuk menghindari kecurigaan, kan? Tender ini adil dan jujur. Jika Tuan Shen tidak puas, silakan lihat ponsel Anda. Tidak, ini salah paham Pak Ye. Yang untuk Pak Xiao itu hanya uang liburan, tidak ada hubungannya dengan penawaran. Kalau kamu merasa tidak bersalah, sewa saja pengacara terbaik. Nanti kita buktikan saja di kantor polisi. Kalian mau menangkap kakakku? Apa hak kalian menangkap dia? Karena dia menyalahgunakan jabatannya, menerima suap, karena dia menggelapkan uang perusahaan. Pak Shen, batalkan tendernya, pecat dia. Alasan ini, apa sudah cukup? Hahaha, memangnya kenapa kalau tidak menang tender? Aku sekarang adalah menantu dari Ye Group. Ye Yunji, tidak peduli berapa banyak saham yang kamu miliki di Ye, setengahnya adalah milikku. Hahaha. Bermimpi saja. Dulu demi menikah denganmu, aku memutuskan hubungan dengan keluargaku, menandatangani surat pernyataan untuk melepaskan semua aset dan hak milik Ye. Dan kamu Shen Fui sebagai pihak yang bersalah dalam pernikahan, berselingkuh, melakukan KDRT, mengalihkan harta Gono Gini, yang bisa kamu dapatkan hanyalah pergi tanpa membawa apapun. Untuk kasus perceraian ini, aku akan mencari yang terbaik di seluruh negeri. Pengacara perceraian, ku akan meladenimu sampai akhir. Yunji, aku tahu aku salah. Akhirnya mengaku juga, aku akan resmi menjadi putri keluarga Ye. Gadis? Bagaimana kau bisa ke sini? Bagaimana kau bicara pada ibu seperti itu? Ibu tentu saja merindukanmu, makanya datang menemuimu. Kau bukan ibuku. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kau tahu sesuatu ya? Pantas saja hari itu kau tiba-tiba menanyakan kabar dari putri kandung, Ye Yunji. Ada apa? Kau tahu identitas asli Ye Yunji? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Shenjia, kau tega melakukan ini pada ibu. Sekarang setelah tahu Ye Yunji lebih kaya dari ibu, kau tidak mengakui ibu lagi? Memang kenapa? Itu Ye Group, perusahaan terbesar di seluruh negeri. Selama aku menjadi putri Ye, apapun yang kuinginkan bisa kudapatkan. Kau dan ayahku, meskipun bekerja keras seumur hidup, tidak akan bisa menandingi Ye sedikit pun. Tapi, jika Ye Yunji tahu kau bukan putri kandungnya, menurutmu kau akan hidup nyaman? Aku peringatkan kau, jangan bicara sembarangan. Benar-benar putriku, kejam sekali. Tapi bagaimanapun kita ini saudara. Kenapa harus seperti musuh bebuyutan? Jika Ye Yunji tahu kau bukan putri kandungnya, dia pasti akan menendangmu keluar. Coba pikirkan beberapa waktu lalu di sekolah, bagaimana dia memperlakukanmu. Apa maumu? Selama kau bisa membujuk Ye Yunji untuk mewariskan semua sahamnya padamu, ibu akan membantumu menyingkirkan semua rintangan
termasuk putri kandung Ye Yunji. Termasuk putri kandung Yunji. Bukankah kamu bilang dia sudah meninggal? Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi ayah pincang temanmu itu ternyata tinggal di dekat tempat aku membuang bayi. Apa mungkin ada kebetulan seperti itu? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin putri kandung Yunji. Pelankan suaramu. Takut orang lain tidak tahu. Apa ini? Bukan urusanmu. Gea, aku ibumu. Adakah hubungan di dunia ini yang lebih kuat dari hubungan kita? Katakan padaku, aku akan membantumu menjamin kemakmuranmu seumur hidup. Ini sampel darah Jena untuk tes DNA. Pantas saja engkau putriku, benar-benar pintar. Aku akan menyimpannya untukmu dulu, agar Yunji tidak melihatnya dan menjadi curiga. Asalkan kau mendapatkan darah Yunji atau rambutnya. Tes selanjutnya, serahkan saja pada ibu. Ayah membesarkanku dengan susah payah. Aku tidak bisa membiarkannya khawatir seperti ini lagi. Ya, Jena, kau sudah pulang. Kemarilah. Ayah mau panasin makanan. iya. Kenapa? Mereka mengganggu kamu lagi? Ayah akan buat perhitungan dengan mereka. Ayah, mereka tidak mengganggu saya. Saya melakukannya sendiri tanpa sengaja. Jen, bajingan-bajingan itu, ayah hari ini akan mencari keadilan. Ayah, jangan pergi. Ayah. Ayah, tidak apa-apa. Ayah. Ayah tidak berguna. Ayah tidak berguna. Ayah tidak berguna. Ayah. Bertahanlah 2 tahun lagi, hanya 2 tahun, aku pasti bisa masuk universitas yang bagus dan menjadi sukses. Dia benar-benar bisa membantuku. Halo, saya Jen. Apakah Anda punya waktu untuk bertemu dengan saya? Terima kasih, Jia. Haha, Jia sungguh pengertian. Sudah banyak dewasa. Jia, hari ini kamu tidak sekolah? Kakek, hari ini libur. Oh, hahaha, betul-betul. Dulu di rumah tidak ada anak, jadi tidak peduli hari apa. Jia, bagaimana sekolahmu? Apa rencanamu untuk kedepannya? Baik. Untuk kedepannya aku belum memikirkannya. Akhirnya, bisa berkumpul dengan kakek dan paman. Aku ingin tinggal di rumah lebih lama, berbakti. Hahaha, anak yang baik. Hahaha. Di Hongri ada kelas pelatihan minat. Luangkan waktumu untuk membawa Jia ke sana. Baik. Lihat apa yang dia minati, pelajari dulu.
putri keluarga Y tidak boleh kalah. Baik. Terima kasih, kakek. Ada apa? Misterius sekali. Lihat saja nanti. Jia bukan anak kandung? Apa? Jia itu bukan anak kandung? SSD. Aku pulang terlambat tadi malam, belum sempat bilang. Tadinya mau ku bilang pagi ini, tapi Jia begitu pengertian. Aku tidak tega mengatakannya. Kak, menurutmu hal ini perlu diberitahukan ke adik? Aku juga tidak tahu. Kenapa kau di sini? Ada urusan? Adik, sebenarnya laporan tes DNA itu tidak begitu penting. Benar. Apa kau sudah tahu? Iya. Kalau tidak, aku tidak akan meminta kakak untuk membantuku mengurusi hal ini. Dia sudah tahu kalau aku bukan anak kandungnya. Bagaimana ini? Karena kau sudah tahu, aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Yunji, sebenarnya putri kandungmu, dia... Halo, saya ingin bertemu Bibi Yunzi. Zen, kamu datang. Masuklah. Zen, matamu kenapa? Zen, kok kamu di sini? Saya yang menyuruhnya datang. Terakhir kali di sekolah, bukankah kamu ingin dia mengajarimu? Jadi, saya memintanya datang dan akan membayarnya per jam. Ini rasanya kurang pantas. Sekarang kan masa-masa penting untuk ujian. Apa tidak akan? Sambil mengajarimu, aku juga bisa mengulang pelajaran. Terima kasih, Tante Y, atas kesempatan kerja ini. Sama-sama. Bawa Zen ke atas untuk belajar. Kalau ada yang dibutuhkan, bilang saja padaku. Nanti aku antarkan. Baik, Bu. Ayo. Apa Shenjia yang melakukannya? Iya. Anak kurang ajar? Aku pikir dia sudah berubah. Tante, kedatanganku kali ini bukan hanya untuk mengadu. Zen, Tante memberimu nomor telepon. Tentu saja karena Tante ingin membantumu, takkan saja. Aku ingin menjalani 2 tahun SMA-ku yang tersisa dengan tenang. Tolong bantu aku. Kamu mau aku melakukan apa? Sebelumnya aku sudah berpikir untuk memberitahu orang tua agar mereka menghentikan mereka. Tapi mereka selalu minta maaf di depan orang dan semakin menyiksaku di belakang orang. Aku tidak mau begini lagi. Tante, aku bisa melihat Shenjia tidak ingin Tante tahu kalau mereka menindasku. Jadi, aku ingin sering bertemu dengan Tante. Mereka, agar Tante tidak tahu, mungkin akan sedikit lebih baik padaku. Anak baik, keluarga kami yang bersalah padamu. Tenang saja, Tante akan mencari cara untuk melindungimu, ya. Apa yang baru saja kau katakan pada ibuku? Kenapa dia menyuruhmu untuk menjadi guru lesku? Aku tidak mengatakan apa-apa. Tante Y melihat keluargaku miskin, jadi beliau memintaku untuk datang. Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kau menyetujuiku? Kau tidak takut padaku? Biaya les yang diberikan Tante Y lebih banyak daripada di luar, jadi aku datang. Shenjia, ini rumahmu, jangan macam-macam. Bukankah kau harus memberiku les? Masuk.
lembar soalnya tetap harus kamu kerjakan sendiri, baru aku bisa menjelaskan bagian yang tidak kamu mengerti. Kau tahu ini di mana? Rumah CEO Y Group. Aku Putri Y, perlu nilai bagus untuk sukses. Belajar dengan giat itu yang harus dilakukan oleh orang miskin sepertimu. Tapi yang paling aku benci adalah mata ikanmu itu. Lain kali, kalau aku melihat warnanya berbeda lagi, aku pasti akan mencungkilnya dan memaksamu untuk memakannya. Too long. Ibu, ada apa? Makan buah dulu, makan malamnya masih agak lama. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Tante. Suara benda jatuh tadi apa? Bibi, kelas saya hari ini sampai di sini dulu. Besok saya akan datang lagi. Baik, terima kasih ya. Ini biaya les hari ini. Terimalah. Ibu sedang apa di taman tadi pagi? Membantu kakek memangkas daun pohon pinusnya. Pohon itu sudah dipelihara kakek selama bertahun-tahun, sangat berharga baginya. Ibu pasti lelah. Aku pijat ibu ya? Pijat? Iya, ayo biar ibu rileks. Tidak usah. Kamu sudah belajar begitu lama, pasti lelah juga, istirahatlah. Aku tidak apa-apa. Gaga sampel DNA Yeyunzi sudah dapat. Aku sudah menghubungi rumah sakit. Hasilnya akan keluar dalam setengah hari. Belum. Kenapa belum? Kamu tidak perlu mengambil darahnya. Hanya beberapa helai rambut, sesulit itukah? Rambut yang akan dites harus ada akarnya. Harus dicabut langsung dari kepalanya. Kamu pikir semudah itu? Itu juga mudah. Kamu tinggal serumah dengannya. Kenapa kamu? Kalau kamu pikir mudah, kamu saja yang lakukan. Berisik sekali. Memangkas pohon pinus. Jia, bangun pagi sekali? Selamat pagi, Ibu. Pagi. Setelah selesai, masuk dan sarapan. Ibu, bagaimana kalau ranting-ranting ini kita rapikan dulu sebelum makan? Sudah hampir selesai. Baiklah. Wang, tolong ambilkan sarung tanganku. Kualitas sarung tangan ini kurang bagus. Ibu, silakan cuci tangan dulu, lalu kita sarapan. Baik. Jia. Kamu juga cuci tangan. Baik. Dia sekarang sudah minum obat tidur, dicabut 2 helai rambutnya, pasti tidak akan bangun. Sayang sekali, tahu kalau memberi obat tidur semudah ini. Untuk apa aku ke tempat kakek mencuri obat tidur, minta Sasa memberiku racun, membiarkan Yuno mati, bukankah lebih mudah? Ada apa? Oh,
Ika. Mbak Wang, bilang ke ibuku, aku pergi dengan Jenna ke kedai minuman untuk les pulang malam. Baik. Saya liburkan kamu sehari, biaya les tetap kamu terima. Tapi, kalau ibuku tanya, kamu tahu harus jawab apa, kan? Kami selalu les di luar. Lalu, kamu tidak menindasku. Pintar. Jika aku sampai tahu, kamu bermuka dua, berbicara di belakangku, tahu apa yang akan terjadi. Tahu. Bagaimana mungkin? Ternyata benar dia. Hujan deras seperti itu, lagi pula di tempat pembakaran sampah. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Tapi dia sekarang hidup dan selalu berkeliaran di depanku, mondar-mandir. Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Apakah kamu sengaja tidak menginginkanku baik-baik saja? Seng Jia, aku melakukan apa saja untukmu. Jika kamu tidak menghargai kebaikanku, lebih baik aku pergi ke Yeunji dan menceritakan semuanya. Ibu, bantulah aku. Aku sekarang sudah tinggal di rumah keluarga Ye. Keluarga Y, grup Y, segera akan menjadi milik. Aku tidak bisa kehilangan semua ini. Ibu, bantulah aku. Biar aku pikirkan caranya. Dia harus mati. Selama dia hidup, bahkan jika Ye Yunji meninggal, keluarga Y pasti akan menemukan petunjuk dan membawanya kembali. Keluarga Y begitu berpengaruh. Zen harus mati. Kenapa kau datang? Kakak kedua, hari itu tentang putri kandungku, kau belum selesai bicara. Belakangan ini kau juga selalu tidak mau pulang. Oh, beberapa hari ini aku agak sibuk bekerja. Kakak kedua, hari itu jelas kau masih ada setengah kalimat yang belum selesai. Apakah engkau ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Ada rapat penting, kau pulang dulu, ada apa-apa, aku pulang baru bicara. Kakak kedua, aku harus menemukan putri kandungku. Kau bangun dulu. Tenang saja, saham grup Y, aku hanya akan mengambil bagian yang menjadi hakku. Aku tidak akan membiarkan anak-anak berebut lebih. Adik, bukan itu maksudku. Sudahlah, sepertinya kalau tidak kukatakan, kau tidak akan menyerah. Kemarilah. Di hari anak itu lahir, dia dibawa pergi orang. Dibuang ke tempat pembakaran sampah di pinggiran Jakarta. Sudah tidak ada. Apa maksudnya tidak ada? Adik, tempat pembakaran sampah di pinggiran Jakarta, jarang ada orang ke sana. Aku menyuruh orang memeriksa. Sampah di sana, semuanya di hari yang sama diangkut buldoser ke tungku pembakaran untuk diproses. Seorang bayi di tumpukan sampah tidak mungkin diperhatikan. Jadi, Tidak mungkin. Anakku tidak mungkin hilang begitu saja. Adik, aku tahu kau sangat sedih, tapi kau harus menerimanya. Lupakan dia, setidaknya sekarang kau masih punya satu anak. Siapa? Siapa sebenarnya yang membawa pergi anak? Saya hanya tahu pelakunya seorang wanita. Waktu itu, penggunaan CCTV belum seluas sekarang. Informasi ini saya dapatkan setelah bertanya kepada perawat di ruang bersalin. Saat itu, Oh, Jia, bagaimana dengan les tambahanmu? Dia memilih piano. Iya. Bagus, piano itu bagus. Piano bisa mengembangkan jiwa seni, pilihan yang bagus. Oh iya,
minggu depan adalah ulang tahun Jia yang ke-17 dan juga ulang tahun pertamanya di keluarga Ye. Kamu ingin merayakannya bagaimana? Bolehkah aku mengadakan pesta ulang tahun? Aku ingin mengundang semua teman sekelasku. Tentu saja boleh. Adik, bagaimana menurutmu? Terserah, kalian saja yang atur. Ada apa dengan dia akhir-akhir ini? Mungkin karena terlalu banyak urusan perusahaan, dia agak kewalahan. Ayo makan-makan. Jia, kudengar pesta ulang tahunmu yang ke-17 akan diadakan di Hotel Bulan Sabit. Itu kan hotel internasional terbesar di kota, di daerah Gunung Indah. Mahal sekali, ya. Wah, iri banget. Kita boleh ikut juga? Tentu saja, aku sudah memesankan tempat untuk kalian. Kalian semua datang saja. Hei, asyik. Jia memang baik. Kalau bukan karena dia, kelas kita pasti sudah direndahkan oleh orang-orang seperti pemulung itu. Hahaha. Kau juga datanglah. Apa? Jumat malam di pesta ulang tahunku. Kau juga datang. Aku? Aduh, orang yang bahkan untuk menginap di hotel saja kesulitan, diberi kesempatan ke Hotel Teluk Biru untuk melihat dunia, malah ragu-ragu, sok jual mahal. Betul, kalau sekarang tidak pergi, mungkin seumur hidupnya hanya bisa masuk ke sana kalau jadi petugas kebersihan, baru bisa melihat-lihat. Hahaha. Kudengar hari itu juga ulang tahunmu. Kalau kau tidak datang, aku akan membujuk ayahmu yang pincang untuk datang dan menyuruhnya memungut sisa kue ulang tahunku untukmu. Aku akan datang. Anak baik. Ini hadiah terima kasihku karena kau sudah membantuku belajar. Pakailah setiap hari. Jia, kau terlalu baik padanya. Meskipun hari ini ulang tahunku, hari ini juga hari ibu menderita. Ibu, kau telah bekerja keras. Dia, di rumah, hari ini tidak ada kelas. Kebetulan, ibu membelikanmu kue ulang tahun. Nanti kita rayakan ulang tahunmu bersama. Kenapa engkau mengambil kalung emas, ibu? Ini satu-satunya perhiasan ibu. Bukankah itu dibeli dengan uang ayahku? Aku mentraktir teman-temanku makan, butuh uang. Kalau kau butuh uang, bilang saja sama ibu, kenapa engkau mencurinya. Kembalikan pada ibu. Pergi, kalau aku minta, apa kau akan memberi? 100-200? Oh, pikir aku pengemis? Tante Shinta membelikanku ponsel baru. Kau selalu berpura-pura rendah hati. Untuk siapa? Membeli kue murah. Tidak takut orang mati keracunan. Anjing pun tak mau makan. Halo, Ibu Yunzi, hasil biopsi tumor Anda sudah keluar. Maaf, kanker payudara stadium 4. Selamat ulang tahun. Ibu, maafkan aku selama ini. Kedepannya, aku akan lebih berbakti padamu. Ibu, temanku sudah sampai. Aku akan menjemputnya. Baik. Di kehidupan sebelumnya, hari inilah aku didiagnosis kanker payudara stadium akhir. Meskipun di kehidupan ini, hasil pemeriksaan kesehatanku normal, aku tidak boleh lengah. Aku harus memeriksakan diri secara teratur. Apa yang kau lakukan? Kenapa baru beberapa hari tidak bertemu, kau sudah menjadi putri keluarga Ye dan memandang rendah diriku?
Keluargaku ada di sini hari ini, jangan macam-macam. Berhenti. Kenapa engkau pergi? Kemari. Kenapa engkau memanggilnya? Bukankah kau sangat membencinya? Aku memang membencinya, tapi ibuku menyukainya. Selamat ulang tahun, ini aku buat sendiri. Semoga kamu suka. Kamu lihat apa tadi? Tidak lihat apa-apa. Tidak lihat apa-apa? Ingat apa yang kamu bilang. Kalau aku sampai dengar omongan macam-macam, awas saja wajahmu. Shenjia, didikanmu lumayan juga. Seperti anjing penurut. Masuk. Bajumu sudah jelek, ganti ini. Ini baju pelayan. Memangnya kenapa? Apa kamu mau pakai gaun pestanya aku? Tidak bisa. Kamu pantas? Kamu pikir kamu benar-benar datang untuk menghadiri pesta ulang tahunku? Aku cuma kasihan sama kamu, memberimu kesempatan untuk cari uang saja. Kenapa? Tidak mau? Sudah kerja beberapa hari di rumahku, sudah merasa uang segitu kurang? Bukan. Masih cukup penurut? Pakai dan keluar? Hari ini adalah pesta ulang tahun cucu perempuan saya, Shenjia, yang ke-17. Di sini, saya berterima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya juga berharap cucu perempuan saya yang cantik ini, mulai hari ini, bahagia, ceria, dan tanpa beban. Ingat, keluarga Y akan selalu menjadi pendukungmu. Terima kasih, kakek. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Halo, Tante. Bagaimana mereka bisa datang? Bu, mereka membawa hadiah untuk merayakan ulang tahunku. Aku tidak mungkin mengusir mereka, kan? Bu, tenang saja. Mereka tidak akan berani macam-macam lagi. Baguslah. Baiklah, sudah larut. Aku dan Paman akan mengantar kakek pulang. Paman besar menunggumu di ruang VIP. Setelah selesai bermain, pulanglah bersamanya. Baik, Bu. Bersenang-senanglah, jangan membuat masalah. Tidak akan. Pestanya dimulai. Ngomong-ngomong, bukankah kita masih punya satu teman lagi? Siswa teladan kita, kemana dia? Iya, Zen, kemana? Acara semenarik ini, kenapa dia belum datang? Pelayan sini. Hahaha. Siswa, apa kau salah kostum? Zen, kau matre sekali. Disuruh datang ke pesta, malah kerja begini. Kehidupan sebelumnya pasti miskin sekali. Aduh, jangan bicara begitu tentang teman baikku. Cuma cari uang. Biarkan saja dia. Hari ini, setiap orang, kalau Zen minum 1 gelas, ku berikan 100.000 rupiah. Berapa gelas Jen minum, segitu ku berikan. Bagaimana? Baik. Aku duluan. Gelas pertama, minum bersama. Kita masih pelajar, jangan minum alkohol. Kau bilang apa? Tidak minum.
kemari, sialan. Tidak tahu diri, ya, 1 gelas lagi. Wah, tak kusangka gadis kecil lumayan juga. Lepaskan aku. Sudah, jangan ribut. Sebentar lagi teman baikku akan marah. Oh ya, ku dengar hari ini juga ulang tahun Zen Zen. Mana kuenya? Bawa ke sini. Zen Zen, ini kue Black Swan loh. Ayah pemulungmu itu, meskipun memulung 10 tahun, tidak akan mampu membeli satu kue ini. Coba rasakan, ingat rasanya, hahaha. Jangan menghina ayah. Yu, berani marah, ya? Aduh. Aduh, hati-hati. Dia guru privatku. Kalau dia sampai terluka, ibuku akan menyalahkanku lagi. Kalau begitu jangan sampai ada luka luar saja. Pelayan. Hei, foto-foto, angkat ponsel kalian. Kalian sedang apa? Paman, kami sedang perang kue. Mau ikut? Saya sudah tua, jadi tidak ikut. Kalian lanjutkan saja. Tolong. Keluar, merusak suasana hatiku. Baiklah, Ibu Shansan. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Lihat dirimu, anak baik seperti kamu, menjadi seperti apa sekarang? Ayo, lepaskan lensa kontakmu. Hah? Ngapain liatin aku kayak gitu? Bukan aku yang ngelakuin. Kamu ini, nurut aja, kan gak bakal jadi begini. Kue itu, aku siapin khusus buat kamu, biar kamu bawa pulang, buat dimakan sama ayahmu. Sayang sekali, ayahmu yang brengsek itu, gak bisa makan. Saat kamu sedang bersenang-senang di sini, ayahmu tewas dalam kebakaran. Satu-satunya keluarganya meninggal, dia sangat berduka, lalu mengakhiri hidupnya. Alasan ini cukup. Cukup. Tunggu aku. Nyawanya adalah hadiah ulang tahun untukmu. Aku kirim lokasiku, cepat datang, ada sesuatu yang menarik untukmu. Ayah, angkat teleponnya. Ayah, jangan menakuti. Tangkap dia. Halo. Kak, kalian sudah pulang? Ada urusan mendadak di kantor, aku harus keluar sebentar. Aku sudah meninggalkan sopir untuk Jia-Jia. Kamu tidak di sana? Lalu sebelum kamu pergi, apakah dia membuat masalah? Tidak, kenapa? Tidak apa-apa. Hanya jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Kalau kamu khawatir, setelah urusanku selesai, aku akan segera kembali.
urus saja urusanmu. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ya, baiklah. Om, kami sedang bermain perang kue. Halo, aku ada urusan mendadak, minta Pak Jiang untuk menggantikanku sebentar. Tolong. Jangan bergerak. Iya. Wah, tubuh ibunya bagus sekali. Zaufan, tahan dia, aku duluan. Ayo, kau duluan. Sialan. Wanita ini cukup kuat juga. Bengong saja, cepat kejar dia. Tolong. Aku bilang, fotomu yang telanjang. Semuanya ada di ponselku. Kalau kau masih tidak patuh, akan kubuat seluruh dunia tahu seperti apa penampilanmu yang memalukan ini. Tutup mulutmu. Tolong. Jangan bergerak. Apa aku salah lihat? Kalian berdua bisa cepat sedikit. Sudah kuduga. Astaga. Lihat apa? Kejar. Masih mau lari? Halo, polisi. Sialan, perempuan ini larinya cepat sekali. Mana orangnya? Brengsek. Jangan sampai aku menangkap dia. Kalau tertangkap akan kukuliti dia. Beruntung kau, adikku juga punya asma. Jadi aku selalu sedia obat asma di mobil. Kalau engkau menghentikan mobil lain, kurasa engkau tak akan bertahan sampai rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Ya, dalam kondisimu ini, seharusnya kau pergi ke kantor polisi. Aku juga tidak mau ke kantor polisi. Lalu kau mau kemana? Pinggiran kota. Aku mau mencari ayah. Kau juga punya heterokromia. Saya mau turun. Kau mau pergi kemana kalau begini? Saya mau turun. Tenanglah. Saya mau turun sekarang. Sulit dapat taksi di sini. Setelah aku mengantarmu ke kantor polisi, baru kau boleh turun. Saya mau turun sekarang juga. Apakah kau keluarga Shenjia? Kalian semua berkomplot. Apa? Maksudmu, keadaanmu seperti ini, karena perbuatan Shenjia. Apakah dia pelakunya? Kalian tidak tahu. Dulu dia hanya menindas teman-teman. Sekarang dia sudah menjadi pembunuh. Kalian semua adalah kaki tangannya. Masa depan, status mahasiswa, semuanya tidak kuinginkan lagi. Aku tidak menginginkannya lagi. Aku hanya ingin mati bersamanya. Biarkan aku turun. Dia membunuh siapa? Dia membunuh ayahku. Kau dengar semuanya kan? Aku dengar. Kakak, tolong nyalakan speakernya, biar aku bicara dengannya. Baik. Zen, ini saya, Ye Yunzi. Saya baru saja melihat tempat barang rongsokan di pinggiran kota terbakar. Maaf. Kamu ibunya. Kenapa kamu mendidiknya menjadi seperti ini? Saya dikucilkan di sekolah, dirisa, disiksa. Saya sudah menahannya. Tapi kenapa dia masih tidak mau melepaskan saya? Kenapa? Kamu pura-pura membantu saya? Apa kamu juga takut saya akan mempermasalahkan Shenjia yang merisak saya? Benar? Tidak, Zen. Tolong percaya pada saya sama sekali bukan orang seperti itu.
Saya baru saja mengirim orang untuk menyelidiki tempat barang rongsokan itu. Sekarang belum ada konfirmasi mengenai adanya korban jiwa. Kamu jangan khawatir dulu. Ikut paman ini dulu ke rumah sakit untuk periksa luka, ya. Saya tidak mau. Saya tidak akan percaya kamu lagi. Saya mau turun. Zen, apa kamu ingin balas dendam? Kalau kamu ingin balas dendam, kamu harus dengarkan saya dulu. Bagaimana keadaannya sekarang? Emosinya sering tidak terkendali. Sudah diberi obat penenang, baru saja tidur. Adik, sebenarnya ada apa? Soal Shenjia merundung Zhen, sebenarnya saya tidak heran. Bagaimanapun saya sudah membesarkannya selama 17 tahun. Sedikit saja tidak sesuai keinginannya, dia bahkan nekat kepada saya, apalagi dengan teman sekelas yang tidak dikenal. Apa? Selama ini dia begitu penurut? Apa itu semua hanya pura-pura? Benar, saya juga mengira dia sudah berubah. Sampai pada malam itu, Zen datang menemui saya, barulah saya tahu, sifat buruk memang susah dihilangkan. Saya dan Zen sudah sepakat. Dia membantu saya mengawasi Shenjia. Saya akan melindunginya agar bisa menyelesaikan sekolahnya dengan lancar. Coba lihat. Ini yang diam-diam difoto oleh Henzhen, beberapa rekaman tentang dia. Perempuan ini, dia wanita simpanan Shen Fui, wakil direktur utama Hongri Group. Kakak kau seharusnya pernah bertemu dengannya. Ya, adik perempuan Xiao Weijin. Aku pernah bertemu dengannya di pertemuan tender terakhir. Dia adalah ibu kandung Shenjia. Aku curiga wanita yang menukar putri kandungku adalah Shen. Baik, aku mengerti. Hal ini pasti akan kuusut tuntas. Ngomong-ngomong, Jia itu sama sepertiku memiliki heterokromia. Dan sama sepertimu, dia menderita asma. Identitasnya sudah diselidiki. Dia menderita asma? Kau tidak tahu? Tapi kakak kedua bilang putri kandungku sudah meninggal. Direktur Y, Pak Zen sudah ditemukan. Saat kebakaran terjadi, dia sedang berkeliling mencari toko kue ulang tahun sehingga lolos dari musibah. Kue ulang tahun? Selarut ini? Benar, dia bilang kemarin adalah hari ulang tahun putrinya, tapi setelah berkeliling kota, kue-kuenya terlalu mahal, jadi dia sengaja menunggu sampai malam, katanya saat toko tutup, mungkin harga kuenya lebih murah. Baiklah, kalau begitu, urus dia dengan baik. Jika dia bertanya tentang putrinya, kamu bilang saja, putrinya menginap di rumah teman sekelasnya, dan dia aman. Kakak, ada sesuatu yang ingin aku minta tolong. Katakan. Apa dia benar ibuku? Kenapa dia begitu baik pada? Andai saja dia benar-benar ibuku, semuanya akan baik. Kau sudah bangun. Apa kau merasa sakit dimanapun? Kau mau kemana? Aku mau lapor polisi, lalu mencari ayahku. Ayahmu baik-baik saja. Benarkah? Saat kebakaran terjadi, dia kebetulan sedang keluar membelikanmu kue, jadi dia selamat. Aku sudah mengurusnya, tenang saja. Zhen, ada yang ingin kutanyakan padamu? Apa engkau putri kandung ayahmu?
Kenapa engkau bertanya seperti itu? Kau juga berpikir, aku anak haram? Bukan. Sebenarnya, Shenjia juga bukan anak kandungku. Saat dia lahir, dia diculik dan ditukar. Mungkin dia sudah tiada sekarang. Istirahatlah baik-baik. Kakak. Ini Shenjia dan Xiao Shensen di rumah sakit kota Nancheng. Melakukan tes? Ini tes DNA mereka? Bukan. Punyaku. Jadi, putri kandungku masih hidup? Dia belum meninggal. Hanya saja, Shenjia diam-diam melakukan tes. Kurasa dia tidak akan dengan mudah memberitahu kita identitas sampel nomor 2. Ku tahu. Biarkan aku berpikir. Halo, Ibu. Ibu kemana? Aku tidak melihat Ibu dari pagi. Saya ke grup Y, ada urusan. Kamu belum berangkat sekolah. Aku sudah di sekolah. Aneh sekali. Zen, murid teladan di kelasku, hari ini tidak masuk. Ibu tahu? Mana aku tahu. Mungkin dia ada urusan keluarga. Sampai jumpa nanti malam, Ibu. Sampai jumpa. Kakak, aku harus menemukan putri kandungku. Tolong bantu aku. Tentu. Saat itu malam hujan deras. Aku di tempat pembuangan sampah. Kakiku terkilir dan aku pingsan karena rasa sakit. Malam harinya, aku terbangun karena hujan. Lalu kudengar, dari tempat pembuangan sampah, ada suara tangisan. Aku pun berjalan ke sana dan melihatmu menangis sampai merah padam seperti anak kucing. Aku sangat tidak tega, lalu membawamu pulang. Kemudian, aku berniat mengantarmu ke panti asuhan, tapi tangan kecilmu menggenggamku sambil tertawa cekikikan. Aku tidak tega, jadi kupikir akan kubesarkan engkau sedikit lagi, baru kuantar kau ke sana. Tapi ternyata, sudah bertahun-tahun berlalu. Jen, kondisi ayah memang tidak baik, membuatmu menderita. Jika kau ingin mencari orang tua kandungmu, pergilah, ayah tidak akan melarangmu. Ada apa? Tidak ada. Dokter bilang kamu hanya mengalami luka luar, jadi kamu bisa pulang untuk sementara waktu dan beristirahat. Tapi mungkin kamu butuh istirahat. Aku tidak butuh. Meskipun Tante Yunzi, mungkin ibuku, Shenjia, selalu membuatku menderita. Dia juga hampir membunuh ayah. Apakah Tante Yunji benar-benar tidak tahu tentang semua ini? Maksudku, aku ingin pulang untuk melihat ayah. Aku tidak pulang semalaman. Dia mungkin khawatir. Baik, kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Anak yang pengertian. Asal Zen dan ayahnya mati, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk menjadi pewaris keluarga Y. Tunggu, Zaofan itu kemana dia? Sudah semalaman, tidak ada satu telepon pun. Urusannya sudah selesai, dia bahkan tidak memberi kabar. Kemana kau pergi? Sudah semalaman, tidak ada kabar sama sekali. Di mana kau? Di warnet. Yang aku tanyakan adalah Zen. Sudah dikubur. Benarkah? Dikubur di mana?
Tunggu, kau menguburnya? Bukankah itu membuktikan dia dibunuh? Aku bilang buatlah seperti bunuh diri. Apa kau tuli? Tidak, bisa kau cepat pergi. Jangan sampai tertangkap dan menyeret. Shenjia, sekarang transfer 250 juta kepadaku. 250 juta? Mana aku punya uang sebanyak itu? Kau tidak punya, keluarga Ye kalian begitu kaya. Kalaupun kau tidak bisa mendapatkannya, keluargamu seharusnya bisa mendapatkannya. Kau mengancamku? Dibayar untuk bekerja, kau juga akan lebih tenang. Pak Ye, saya sudah melakukan semua sesuai perintah Anda. Kapan Anda akan melepaskan saya? Tidak usah terburu-buru. Pak Ye, hal-hal ini semua diperintahkan oleh Shenjia untuk saya lakukan. Anda tidak bisa melakukan ini kepada saya. Dia keponakan Anda. Saya tahu. Pak Ye. Kedua, adikku, bagaimana? Kau masih punya waktu untuk mengkhawatirkan mereka. Percobaan pemerkosaan dan tuduhan pembunuhan tidak bisa dihindari. Lebih baik kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Mana videonya? Video ini hanya kuberikan pada beberapa orang, dan aku sudah memberikan daftarnya padamu. Beri dia pelajaran, jangan membunuhnya. $500 juta? Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Yunji pasti punya. Ibu ada? Masuk. Ibu, bolehkah aku minta 250 juta? Kamu minta 250 juta? Kenapa minta sebanyak itu? Iya, ini karena ayah. Sejak kalian memulai proses perceraian, rekeningnya dibekukan, perusahaannya juga tutup. Hari ini dia datang ke sekolah menemuiku, memintaku tolong. Ibu, bagaimanapun juga, dia tetap ayahku. Aku tidak ingin melihat kalian seperti ini. Aku tahu, dulu dia telah menyakitimu. Aku juga tidak berani berharap kalian bercerai dengan damai. Hanya saja, berikan dia 250 juta. Biarkan dia bernapas lega. Aduh, Bu. Anggap saja aku meminjam darimu, nanti pasti aku kembalikan. Baik. Hanya saja, aku punya satu syarat. Katakan. Kamu dan Xiao Shenshen di rumah sakit Nancheng melakukan tes DNA. Aku ingin tahu, sampel nomor 2 dari tes itu siapa? Kalau kamu memberitahuku, aku akan memberimu 500 juta. Tentu saja aku. Ibu, kupikir siapa? Oh, beberapa waktu lalu, hubunganku dengan ibu sangat buruk. Merasa ibu tidak cukup menyayangiku. Kupikir aku bukan anak kandungnya. Jadi, diam-diam meminta Tante Shenshen untuk membawaku melakukan tes. Ibu menyelidiki aku di belakangku. Bukankah juga curiga kalau aku bukan anak kandungmu? beberapa hari yang lalu, kau mencuri obat tidur kakek dan memberikannya kepadaku. Saat kau diam-diam masuk ke kamarku, engkau tidak pernah berpikir untuk memeriksa laci ini? Bukan, ini palsu. Benar atau salah? Kau seharusnya sudah tahu dari Shenshen kebenarannya. Shenjia, aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali, tapi kau tetap tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, pergilah cari orang tua kandungmu. Aku tidak bisa mengurusmu lagi. Tidak mau.
Yunji, waktu ibu miskin, ibu sampai memohon agar aku mau jadi anak ibu. Sekarang ibu sudah kaya, ibu mau menyingkirkanku dan ayahku? Jangan harap. Ibu sudah tahu dari dulu kalau aku bukan anak kandung ibu, tapi ibu masih berpura-pura baik padaku. Apa ibu pikir karena anak kandung ibu sudah meninggal, ibu bisa mengandalkanku? Bagaimana? Sekarang setelah melihat sebuah berkas, ibu jadi punya harapan pada anak kandung ibu, jadi ibu tidak peduli denganku. Ku bilang padamu, tidak peduli berapa banyak berkas yang ibu lihat, ibu hanya punya aku sebagai anak, ibu tidak punya anak perempuan lain. Tidak ada anak perempuan lain. Kau yang melakukannya padanya? Selama ini, kau terus-menerus mengganggu satu orang, seolah kau ingin menyiksanya sampai mati. Dia, Zhen, kan? Bukan dia. Pantas saja, beberapa hari yang lalu rumahnya kebakaran. Pantas saja, rendahan itu ingin membunuhnya. Bukan, sudahlah, jangan bicara lagi. Ibu jangan pergi, Bu. Adik, aku sudah menemukan putri kandungmu. Zhen? Iya. Aku tahu. Aku akan menemuinya. Sampai nanti. Tante Ye, kenapa Tante datang? Benar kamu, benar-benar kamu. Anakku. Ibu minta maaf. Ibu hampir saja membuatmu celaka. Zhen. Silakan duduk. Tante Ye, Tante salah orang. Aku bukan putri Tante. Tidak. Sungguh, kalau kamu tidak percaya, aku akan segera meminta pamanmu, kakakku, membawa hasil tesnya. Hanya selembar kertas. Bisa membuktikan apa? Selama bertahun-tahun, ayahkulah yang membesarkanku. Saat aku ditindas, ayahkulah yang melindungiku. Saat aku dipukuli putrimu, orang yang memelukku dan menangis bersamaku tetap ayahku. Kau, di mana engkau? Sekarang hanya dengan selembar kertas. Kau ingin aku kembali menjadi putrimu? Berhak apa engkau? Tante Ye, aku berterima kasih karena di saat aku paling menderita, kau membantuku. Meskipun semua penderitaan ini disebabkan oleh putrimu, Chen Jia. Nasibku buruk. Aku tidak cukup beruntung untuk hidup bahagia bersamamu di keluarga Ye. Zhen. Aku tahu, kamu telah banyak menderita. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Jika kamu sekarang tidak ingin datang ke rumah keluarga Ye, juga tidak apa-apa. Hanya ingin memintamu memberiku kesempatan, membiarkanku sering mengunjungimu, baiklah? Tidak perlu, pergilah. Tunggu. Ikutlah dia pulang. Ayah. Aku ingin kau ikut dia pulang. Untuk membesarkanmu, aku menghabiskan sebagian besar usahaku di usia tua, bahkan tempat berteduh pun tidak ada. Ini semua salahmu.
pulang dan tinggal bersamanya, aku juga bisa lebih tenang. Tidak perlu lagi memikirkan biaya kuliahmu. Lagi. Tidak, Ayah. Aku tidak akan pergi. Aku ingin kamu kembali. Kamu bukan anak kandungku. Pergi dari sini. Aku tidak sanggup lagi membiayaimu. Selamat datang kembali, Nona. Kak, Zen, aku tahu kamu, anak yang baik. Mereka ini adalah perawat dan pengasuh yang aku sewa untuk merawat ayahmu. Demi pendidikan dan masa depanmu, dan juga demi kesehatan ayahmu, aku harap kamu bisa menerimanya. Aku tidak akan ikut denganmu. Jangan terburu-buru menolak, pikirkanlah baik-baik. semua ini salahku karena tidak melindungimu, membuatmu menderita seperti kau boleh marah dan menyalahkanku, tapi bisakah kau tidak menjauhiku? Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Apa? Shen Jia menyuruh ayah membuka brankas di rumah, lalu mengambil semua uang tunai dan perhiasan. Ayah juga masuk rumah sakit karena marah. Ayah. Maafkan aku, Ayah. Aku telah membawa bencana bagi keluarga kita. Bukan salahmu, nak, anakku sayang. Stroke. Beliau sedang mengalami masa kritis sebelum ajal. Kakak, apa kita harus menghubungi kakak ipar dan yang lainnya? Baiklah, aku akan menelpon mereka sekarang. Kamu, Jen. Iya. Aku boleh masuk? Boleh, silakan. Ayah, lihat Jen. Dia adalah cucu kandung ayah. Zen. Kakek, saya Zen. Saya putri kandung, Bibi. Bagus. Ayah, kakek, Ayah. kakek. Ayah. Selamat tinggal, mantan suami. Semoga kau cepat menemukan putri kandungmu, Shen Jia, dan kekasihmu, Xiao Shen. Siapa tahu, kalian bisa keluar penjara bersama. Aku bilang, jangan terlalu sombong. Selamat siang, kami menerima laporan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang. Setelah diselidiki, ini terkait dengan Anda. Mohon bekerja sama dengan kami untuk penyelidikan. Masih membaca? Tidak takut matamu rusak? Disita. Aduh, Ibu, jangan ganggu aku. Aku mau ujian. Ayo, SMA merah.